Hai, aku Alexis dan aku 18 tahun. Apa kamu pikir itu sulit untuk mengatur 3 anak? Bagaimana jika itu adalah 4 atau 6 anak? Aku memiliki 10 anak saat berusia 18 tahun. Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana itu terjadi sampai aku memiliki seluruh TK. Aku jatuh cinta dengan Benjamin pada pandangan pertama, dan kenyataan bahwa dia 15 tahun lebih tua dariku tidak menghentikanku. Dia membimbingku sangat bijaksana, berani, dan perhatian. Orang tuaku tidak menerima pilihanku pada awalnya, tapi lalu mereka menerimanya. Dia berhasil memikat mereka, dan sangat serius tentang itu. Jadi kita memutuskan bersama bahwa kita akan menikah segera setelah aku berusia 18 tahun. Setelah ulang tahunku, aku sangat menantikan saat ketika dia akan dengan formal melamarku. Tapi itu tidak terjadi. Benjamin menunda percakapannya karena hasilnya bisa ambigu, bahkan sampai memutuskan hubungan. Memang, itu sangat mengejutkanku. Ketika dia akhirnya menyerah, aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Aku tahu dia sudah menikah, dan aku langsung mengatakan kepadanya bahwa aku tidak peduli. Ternyata pada saat itu aku tidak membiarkan dia memberitahu detail yang sangat penting. Dia punya 5 anak. 5! Benjamin berjanji bahwa itu tidak akan mempengaruhi pernikahan kami dengan cara apapun. Dengan mantan istrinya, dia berpisah dengan damai, berkomunikasi dengan anak-anak, mengunjungi mereka. Pernahkah kamu mengetahui rahasia besar yang mengejutkanmu? Bagikan di komentar. Pengakuan itu mengejutkanku. 5 anak. Dia meninggalkan keluarga, bercerai. Aku butuh waktu lama untuk sadar dan mengerti. Tapi Benjamin berusaha menjelaskan padaku bahwa dia tidak pernah menyerah pada anak-anaknya dan melakukan semuanya untuk memastikan mereka memiliki seorang ayah dan bahwa mereka tidak merasakannya. Dia berkata itu terjadi di hidup ketika sebuah pernikahan tidak bisa diperbaiki. Anak-anak lebih baik jika orang tuanya hidup terpisah, tapi berteman, daripada bersama dan dengan skandal. Itu tidak mudah untuk menerima semua yang dia ucapkan, tapi cintanya lebih kuat. Aku berkata aku siap untuk hidup dengannya, dan segera dia melamarku. Itu sangat orisinil. Teman-teman dan kerabat melibatkanku di sebuah flash mob besar di akhir, di mana aku menerima sebuah buket dan sebuah cincin indah. Persiapan untuk pernikahannya berjalan dengan sangat cepat. Benjamin mengatur semuanya dan tergesa-gesa. Aku rasa dia takut aku akan merubah pikiranku. Perayaannya sendiri diadakan di rumah. Hanya ada kerabat dan teman terdekat. Sayangnya tidak semua orang bereaksi positif terhadap pilihanku. Tapi aku tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Hal utamanya adalah aku mencintainya. Kita ingin menghabiskan bulan madu kami di laut. Dan aku sudah mengepak koperku dan berhasil untuk menyebarkan beritanya ke semua temanku. Tapi Benjamin tiba-tiba masuk depresi dengan sebuah wajah sehitam awan. Berkata bahwa mantan istrinya meninggal. Aku melemparkan lenganku di sekitarnya dan mulai menangis. Bagaimana aku menenangkannya, menolongnya? Tapi dia dengan kasar melepaskan tanganku dan duduk di sebuah kursi. Di detik selanjutnya, dia berkata bahwa dia tidak bisa memberikan anak-anaknya ke sistem adopsi. Dia tidak akan memaafkan dirinya untuk ini. Aku pikir itu adalah sebuah mimpi dan sekarang aku akan terbangun dan semuanya akan seperti sebelumnya. Tapi bahu Benjamin bergetar dengan tangis yang memberitahuku aku tidak tidur. Aku bergelut dengan diriku dan tidak ingin menanggung kewajiban ini. Tapi di sisi lain aku berjanji di altar bahwa aku akan bersamanya. Bukan hanya di saat baik, tapi juga buruk. Aku setuju. Penantian berlalu. Anak-anak juga butuh ketenangan dan kenyamanan. Dan maka dari itu, ruangannya harus disiapkan untuk kehadiran mereka. Tugasnya tidak sesederhana itu. Di mana menemukan 5 tempat tidur anak-anak dengan harga murah? Bagaimana menempatkannya? Di mana meletakkan beberapa lemari? Dan apa yang ada di menu anak-anak? Solusi dari pertanyaan-pertanyaan ini begitu mempesonaku sehingga aku tidak memperhatikan. Bagaimana beberapa minggu berlalu, tapi tidak ada anak-anak. Benjamin menjadi sedikit pemurung, mudah tersinggung, dan kita mulai mengalami konflik. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, karena kita sudah sepakat tentang relokasi anak. Semuanya sudah siap. Apa itu? Apa dia berduka? Bagaimana jika dia takut aku tidak bisa melakukannya? Kita baru mulai tinggal bersama dan keluarga kami sudah diambang perceraian.
Dan aku langsung bertanya mengapa dia tidak membawa pulang anak-anak. Jawabannya menjatuhkanku dari bawah kakiku. Dan Benjamin nyaris tidak bisa menangkapku sebelum aku jatuh ke lantai. Ternyata dia dan mantan istrinya memiliki 5 orang anak sendiri. Dan 3 orang anak adopsi. 8 anak. 8 anak datang kepada kami. Selama ini dia menyembunyikan mereka agar tidak membuatku takut lagi. Dan sekarang dia mati karena malu, memikirkan bahwa mereka mungkin akan masuk ke sistem adopsi lagi. Itu adalah sebuah mimpi buruk. Ini tidak terjadi di kehidupan nyata. Dan itu jelas tidak terjadi padaku. Sementara aku berusaha memulihkan diri, Benjamin berhasil mengumpulkan beberapa barang dan meninggalkanku. Ya, dia memutuskan untuk meninggalkanku, dan itu adalah kesalahannya sendiri. Dia seharusnya segera mengatakan yang sebenarnya. Bukankah aku layak untuk mengetahui yang sebenarnya? Betapa marahnya aku saat itu. Dan aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Pernahkah kamu marah pada seseorang yang semestinya simpati? Aku tidak mengharapkan itu menjadi acuh tak acuh. Aku tidak tahu bagaimana menanggapi kepergiannya. Untuk membesarkan 8 anak pada usia 18, aku belum siap sendiri. Tapi sudah ada 8. Aku memutuskan untuk membiarkan situasi berjalan dengan sendirinya dan mengambil istirahat dari segalanya. Setiap hari aku melupakannya dengan teman-teman, di pesta, di kafe, di bioskop. Aku belum bertemu mereka untuk waktu lama. Dan aku sangat merindukan mereka. Awalnya itu bagus, karena aku masih sangat muda dan ada begitu banyak minat. Tapi setelah beberapa minggu, aku merasakan semacam kehampaan dan kesepian yang liar. Teman tidak lagi memberiku kesenangan dan hiburan tanpa kelabu. Aku tiba-tiba terbelah dua dan sekarang aku tidak lengkap. Aku sangat merindukan Benjamin dan menyadari bahwa aku ingin bersamanya. Pada hari yang sama, aku berdiri di depan pintu rumah mantan istrinya. Aku menemukan anak-anak dan suamiku dalam keadaan yang buruk. Kotoran di sekitar, tumpukan piring kotor, sisa makanan di sudut, anak-anak kotor, tidak disisir dan sedih. Aku langsung bergegas untuk bersih-bersih, menyiapkan makanan, walaupun aku tidak tahu awalnya seberapa banyak aku harus menuang sereal dan garam di sup untuk 10 orang. Benjamin senang melihatku kembali dan mencoba membantuku dengan segalanya. Kita harus mencuci dan menyetrika cucian setiap hari. Belum lagi kelas dengan anak-anak, jalan-jalan, dan rekonsiliasi antara adik dan kakak. Aku terbiasa dengan rutinitas kehidupan rumah, tapi aku sangat lelah. Aku hampir tidak bisa meraih bantal dan jatuh tertidur sebelum kepalaku menyentuhnya. Tiba-tiba kita mendapatkan Lily sakit. Dia hanya 8 tahun. Dia dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari karena alergi. Lily menangis keras. Dia memintaku untuk tinggal bersamanya, karena dia takut mati seperti ibunya. Aku butuh waktu lama untuk membujuknya sebelum aku pergi. Ada 7 orang lagi di rumah. Hatiku hancur. Di rumah, di sana ada masalah lain. Yang lebih tua, Billy, yang berusia 14 tahun, kabur. Anak-anak memberitahuku bahwa dia melawan kedatanganku dan menyebut ayahnya seorang pengkhianat. Ketika Benjamin menelpon polisi, aku menemukan buku catatan Bill dengan nomor teman-temannya. Aku menelpon nomor satu demi satu sampai aku menemukan alamat yang benar. Billy sedang mengunjungi seorang teman sekolah. Kita berlomba ke sana. Bill marah dan berkata dia tidak ingin melihatku. Dan aku tidak tahu bagaimana menghadapi seorang remaja yang umurnya tidak berbeda jauh dariku. Lalu Benjamin memeluknya dan berkata bahwa aku tidak akan pernah menggantikan ibunya dan itu bukan alasanku berada di rumah ini. Kita adalah keluarga dan harus saling membantu. Untungnya kata-katanya berhasil dan kami bertiga kembali ke rumah. Tapi ini tidak membawa kedamaian bagi keluarga kami. Anak-anak dan aku harus mengenal satu sama lain. Mereka kehilangan ibu, dan ayah mereka membawa pulang istri baru. Mereka bisa dimengerti. Tapi beberapa saat berlalu dan anak yang lebih muda memanggilku ibu untuk pertama kalinya. Dan kemudian saat itu aku merasa bahwa kita akhirnya menjadi sebuah keluarga. Benjamin dan aku sangat senang. Tiba-tiba aku merasakan penurunan tajam dalam kesehatanku. Dan aku sakit di pagi hari. Tersiksa oleh kelemahan sepanjang hari. Suamiku menjadi prihatin dan membuatkan janji dengan dokter. Dokter mengatakan sesuatu yang luar biasa. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Dan memanggil Benjamin ke kantor. Kita menanti anak kembar. Kembar!
Ternyata taman kanak-kanak kita akan bertambah menjadi 10 anak. Dan tahukah kamu, aku dan suamiku tidak takut. Apa kamu menyukai ceritaku? Dukung dengan sebuah like dan subscribe ke channelnya.